Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji dan apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji yang bakal temenin kamu di video ini. Dan kali ini kita bakal mengangkat tema untuk love reading semua zodiak ya. Jadi kita membuat sebuah ramalan zodiak untuk semua zodiak dari 1 sampai dengan ke-12 zodiak. Dan love reading ini bersifat timeless ya, jadi tanpa batas waktu. Jadi kapanpun teman-teman mendengarkan atau menyimak video ini, nonton video ini, berarti itu masih berlaku sampai kapanpun. Dan bisa jadi energinya adalah pas kamu lagi nonton, itu adalah satu tarikan energi yang memang kebetulan yang tidak memang kebetulan ya. Jadi kebetulan yang bukan kebetulan. Artinya bahwa apa yang terjadi tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau misalnya kamu nonton tahun 2021 ini juga memang pas tarikannya itu juga, pas saat itu juga. Kamu nonton video ini pas tahun 2022 juga bisa jadi adalah tarikannya juga pada saat itu juga ya. Oke, love reading untuk kali ini kita bakal mulai dari zodiak yang pertama, ramalan zodiak yang pertama yaitu Aries untuk timeless ya, jadi untuk tanpa batasan waktu. Oke teman-teman Aries, selamat datang dan semoga kabar kamu baik-baik semuanya dan juga selalu diberikan kesehatan, kabarnya baik dan juga kabarnya selalu mendapatkan keberlimpahan rezeki dan juga kemudahan-kemudahan di dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari. Oke, saya bakal shuffle kartu seperti biasa. Saya akan melakukan pembacaan sederhana yang mudah-mudahan bisa memberikan jawaban-jawaban dari apa yang kamu mungkin pertanyakan, atau paling tidak bisa memberikan petunjuk-petunjuk buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dilanda kebingungan, kegelisahan, atau juga kegalauan ya. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita pasti ada hal-hal yang seringkali muncul tanpa diduga atau bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, saya akan sampaikan juga disclaimer juga untuk teman-teman bahwa bacaan ini bersifat general reading ya, jadi tidak akan 100% resonate buat kamu. Tapi yang jelas oke. Dua kartu sudah keluar ya. Kartu pertama ada King of Swords dan kemudian disusul dengan Ace of Swords. Kedua kartu ini sword semua, menunjukkan bahwa Aries sedang memiliki situasi dan kondisi yang cukup berani untuk menghadapi segala sesuatu. Dan masih disusul dengan sword juga, Seven of Swords. Ada the Hierophant. Oke. Selamat datang untuk teman-teman Aries yang baru nonton video ini, belum terlambat ya, belum terlambat. Karena kita masih baru shuffle, baru akan kita mulai dan belum kita bacakan seluruhnya. Sepertinya ada gambaran-gambaran bahwa Aries, jadi ini khusus hubungan asmara ya teman-teman ya, jadi khusus hubungan asmara, love reading, jadi percintaan kamu. Dan ini sekali lagi bersifat timeless ya, jadi bersifat abadi. Video ini berlaku kapanpun, tidak ada batasan waktu. Jadi kapanpun teman-teman Aries mendengarkan atau nonton video ini berarti masih berlaku ya. Dan kalau misalnya teman-teman cocok, resonate dengan apa yang saya bacakan, itu artinya berarti tarikan energinya pas dan selaras atau dalam satu frekuensi yang sama ya. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, itu artinya kamu bisa tinggalkan video ini, artinya tidak resonate 100% ya, atau mungkin tidak tepat. Yes, karena ini adalah bersifat general reading atau bacaan secara umum. Jadi kalau teman-teman kepengen
katakanlah resonate 100%, atau paling tidak mendekati, lebih resonate lagi, silahkan teman-teman bisa melakukan personal reading ya. Bisa melakukan personal reading atau private reading bersama saya dan bisa menghubungi ke nomor WA yang tertera di layar atas sebelah kiri atau di deskripsi ya. Sabar teman-teman ya, sabar. Aries sepertinya sedang membutuhkan keseimbangan ya. Tapi nanti kita baca selengkapnya. Oke. Oke, let's go. Kita bakal bacakan dari kartu yang pertama di sini ada King of Swords, kemudian disusul Ace of Swords ya. Bahwa saya melihat di sini untuk Aries, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu sepertinya sedang mengalami satu kondisi yang kurang stabil. Ada permasalahan-permasalahan yang muncul, konflik-konflik yang muncul, dan di sini kamu membutuhkan orang atau sebagai mediator untuk memediasikan kamu, karena seringkali kamu sekarang ini sepertinya sering bertengkar, sering berantem, sering konflik, sering marah-marahan, bahkan sudah mengarah kepada hubungan yang bakal berakhir ya. Tapi di sini saya melihat bahwa meskipun kamu konflik ya, ini energi bisa vice versa ya, bisa vice versa, bisa kebalik, bisa kamu yang merasakan seperti apa yang saya bacakan, atau bisa jadi itu adalah pasangan kamu yang merasakan seperti yang saya bacakan. Jadi bisa menjadi semacam koreksi atau hal-hal yang mungkin kamu bisa jadikan sebagai referensi atau gambaran-gambaran terhadap pasangan kamu. King of Swords menunjukkan bahwa kamu butuh orang untuk memediasikan kamu, karena sekali lagi kamu sering ribut, sering berantem ya. Tetapi yang jelas saya merasa bahwa di sini atau melihat di sini bahwa teman-teman sepertinya sudah kepengen mengakhiri hubungan tersebut, atau bahkan dari pasangan kamu sendiri juga sebenarnya seringkali sudah mengatakan hubungan ini berakhir saja. Tapi yang saya lihat adalah kamu maupun dia sebenarnya masih sama-sama berat gitu kan. Kamu mengatakan harus berakhir, kita mendingan sendiri-sendiri dan sebagainya. Itu sifatnya hanya emosional ya, emosional, marah gitu kan, lalu kemudian bicaranya ngaco. Tapi sebetulnya dalam hati kecil kamu masih nggak kepengen berpisah ya. Dan ini saya melihat bahwa ada satu kondisi yang sebaiknya kamu harus lakukan, yaitu memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu adalah misalnya kayak semacam berkomitmen lagi, kemudian sama-sama menyadari bahwa di antara kamu punya kekurangan dan kelebihan. Nah, sementara ini saya melihat bahwa kamu lebih banyak melihat kekurangan pasangan kamu atau juga sebaliknya. Jadi seringkali itu dijadikan sebagai pemicu ya, konflik yang kemudian menjadikan itu sering banget berantem. Saya melihat lagi bahwa di sini ada keterkaitan dengan nggak hanya masalah prinsip, nggak hanya masalah kecocokan dalam komunikasi dan sebagainya. Saya melihatnya memang di antara itu juga. Jadi saya melihat bahwa kamu tuh udah ngerasa jenuh karena setiap kali kamu ada masalah, setiap kali kamu berkomunikasi itu kadang seringkali jatuhnya jadi ribut. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada sesuatu ya, bukan masalah, katakanlah obrolan-obrolan ringan atau katakanlah ada hal yang mungkin mengarah kepada hal penting, tapi ketika diobrolkan itu seringkali bikin kamu gak nyaman. Jadi pasangan kamu ini saya melihat orangnya ceplas-ceplos dan sedikit kurang bisa menjaga bicara, dan sedikit kurang beretika juga ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Seringkali kamu ngerasa kesal karena dia berulang kali dinasehatin atau sudah tahu kamu gak suka ini misalnya gitu kan, tapi dia tetap lakukan itu.
Terus kemudian Seven of Sword di sini, ya di sini kamu juga tetap harus tenang sebetulnya. The Hierophant di sini mengajak kamu untuk tenang menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. The Hierophant di sini kamu ngerasa bahwa kadang-kadang seringkali kamu dikalahkan. Kamu dikalahkan, dianya mau menang sendiri, egois banget, keras kepala banget gitu kan, sehingga kamu seringkali dikalahkan dan kamu kadang-kadang ngerasa nggak terima gitu loh, nggak terima. Nah, teman-teman, saya melihat di sini ada apa ya? Satu kondisi kalau saya loncat ke Two of Swords di sini, ini ada semacam kebimbangan yang kamu rasakan. Kebimbangan di sini adalah lebih kepada hubungan ini mau diterusin atau tidak gitu loh. Jadi kamu bingung, bimbang gitu kan? Kamu bingung, bimbang, galau, gelisah. Sementara di sisi lain kamu udah ngerasa perang terus nih, perang terus dan kalah terus gitu loh. Ya, jadi kamu ngerasa sering dikalahkan. Maka dalam hal ini kamu seolah-olah disetir oleh dia. Kamu seolah-olah berada di bawah tekanan-tekanan dia, sehingga dia ngerasa lebih power daripada kamu, atau kamu ngerasa lebih lemah daripada dia. Ya, dan itu yang kamu rasakan. Nah, di sini makanya kamu ngerasa bimbang, bingung, ini gue terusin apa enggak nih, gitu kan? Mau diterusin apa enggak? Nah, di sini kamu mencari semacam pencarian. Kamu sering merenungkan melakukan evaluasi diri, sering merenung, dan itu kamu lakukan setiap saat. Terutama kalau habis ribut ya. Tapi kalau habis ribut, marahan gitu kan, yang saya lihat di sini adalah kamu kayak masih belum bisa lepas dari dia gitu loh. Makanya saran saya di sini adalah jangan buru-buru ambil sikap atau keputusan pada saat kamu belum yakin ya. Saya tahu bahwa kamu ragu-ragu untuk meneruskan hubungan kamu ini, tapi saran saya adalah harus dimantapkan ya. Dan saya bakal kasih tahu kenapa keraguan-raguan itu muncul. Ada sebabnya pasti, gitu kan? Jadi begini, kalau keraguan-keraguan itu muncul atau ragu-ragu itu sering muncul, itu artinya adalah karena didasari adanya pilihan. Itu yang pertama. Kamu harus memilih, misalnya mau diterusin atau tidak. Nah, itu bikin kamu ragu. Kemudian adanya ketidaktegasan, itu juga membuat kamu itu ragu. Semakin kamu tidak tegas, itu berarti kamu semakin memperpanjang kegelisahan kamu, ketersiksaan kamu semakin panjang. Gitu kan? Dan yang ketiga yang menimbulkan keraguan adalah adanya kurang keberanian, ya, kurang keberanian. Sebab begini teman-teman, buat orang-orang yang berani, buat orang-orang yang berani ambil risiko, pasti dia tidak akan ragu-ragu, tidak akan tersiksa terlalu lama. Tapi ini orang-orang yang sebenarnya juga agak-agak gegabah juga gitu kan. Karena apa? Seringkali orang-orang seperti ini ceroboh, ambil keputusan tanpa pikir panjang dan buntutnya adalah penyesalan. Dan orang-orang semacam itu biasanya banyak sekali merasakan penyesalan-penyesalan. Tetapi itu tadi bedanya. Kalau misalnya orang yang ragu-ragunya sering muncul, itu biasanya karena tadi ya, faktor tiga faktor tadi. Yang ketiga adalah kurang adanya keberanian. Yang kedua ketegasan, yang pertama adalah dihadapkan dengan pilihan. Mau lanjut atau tidak, pilih ini atau itu gitu kan. Nah, ragu. Terus yang kedua, karena itu tadi kurang tegas. Jadi ragunya semakin panjang gitu kan. Dan yang ketiga adalah kurang adanya keberanian ya. Jadi kalau kamu pengen memutuskan atau pengen gak ragu lagi, putuskan saja. Masalah resiko, konsekuensi itu belakangan gitu kan. Sambil jalan, sambil dipikirkan. Tapi yang jelas siap dengan penyesalan, oke? Karena apapun yang kamu lakukan pasti akan membuahkan penyesalan dan itu sifatnya sesaat kok, ya. Nah, sesaatnya itu lama atau tidaknya kamu bisa move on lagi, itu tergantung kedalaman cinta kamu terhadap dia. Semakin dalam cinta kamu terhadap dia, rumusnya biasanya move on-nya juga agak lebih susah. Tapi kalau misalnya kamu move on-nya cepat, itu artinya cinta kamu kepada dia nggak terlalu dalam. Itu aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman, untuk Aries, di sini saya melihat bahwa kamu mengalami satu kebimbangan, kebingungan, sehingga kamu di kartu ke-7, The Hermit ini, kamu sedang melakukan semacam pencarian, gitu kan? Pencarian maksudnya gini, pencarian atas apa yang harus kamu lakukan, benar tidaknya, tepat dan tidaknya, kamu sedang mencari tahu. Bisa jadi kamu dengan cara berdoa,
kamu dengan cara melakukan bicara dengan diri sendiri atau self talk gitu kan, bisa jadi seperti itu. Lalu kamu juga sering melakukan perenungan-perenungan, baik itu secara relaksasi, ibadah lah dan sebagainya seperti itu. Oke. Dan perenungan ini sering banget kamu lakukan. Di kartu ke-9 di sini ada Two of Pentacles ya. Bahwa sebenarnya teman-teman, saya melihat di sini kamu lagi nggak seimbang banget. Antara pikiran dan perasaan kamu sedang tidak selaras gitu kan. Dan kemudian kamu sering mengalami ini tadi, kebingungan, kebimbangan dan kegalauan. Ya, itu yang terjadi. Maka di kartu ke-9 disarankan kamu harus menyeimbangkan diri, menyelaraskan diri, terutama diri kamu ya. Jadi pikiran kamu, perasaan kamu, hati kamu, itu harus benar-benar dikondisikan dengan baik. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang mungkin kamu rasa selama ini nggak bisa terima karena pasangan kamu pernah berbuat salah, atau karena pasangan kamu memang sudah nggak asik lagi, atau mungkin karena pasangan kamu ternyata memang dianggap bahwa wah ini bukan jodoh gue nih gitu kan. Nah sementara kamu di sini mengalami kebimbangan yang cukup berkepanjangan, sehingga perenungan-perenungan ini harus memang dilakukan untuk memantapkan hati. Apakah hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak? Tetapi sekali lagi bahwa di kartu pertama, kamu butuh orang untuk memberikan nasihat atau dijadikan sebagai konsultan kamu, untuk ditanya-tanya gitu kan, untuk memberikan masukan kepada kamu juga baiknya bagaimana. Karena bagaimanapun penting ada orang yang dijadikan sebagai panutan atau orang yang bisa memberikan solusi atau bahkan bisa nge-backup kamu ya. Bisa itu teman, sahabat, saudara lah atau siapa dan sebagainya. Bahkan bisa juga ke Damar Aji, kamu bisa chat langsung ke nomor yang tertera di atas ini. Oke. Nah, keseimbangan ini diperlukan banget gitu kan, karena dalam situasi marah, kecewa, benci, terluka batinnya, biasanya seseorang mengalami satu guncangan jiwa yang sangat sangat kuat, dan ini tidak boleh diremehkan. Karena kalau semuanya sudah berhubungan dengan psikis atau kejiwaan, ada hal-hal yang harus kamu waspadai gitu kan. Jangan sampai kamu atau pasangan kamu itu mengalami stres depresi yang berkepanjangan, dan itu sangat tidak baik. Ya, saran saya seperti itu. Nah, saran saya adalah perhatikan bagaimanapun pasangan kamu harus perhatikan. Nah, keseimbangan di sini adalah salah satu bentuk refleksi diri dari yang tadi saya sampaikan, agar kamu bisa melakukan refleksi diri. Artinya begini teman-teman, kalau memang kamu ngerasa tidak nyaman dengan pasangan kamu, itu artinya ada sesuatu yang salah. Itu artinya ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Tapi seringkali jatuh cinta itu melumpuhkan logika gitu kan. Jadi seringkali jatuh cinta itu adalah membuat logika kita tidak berfungsi dengan baik. Maka jangan lupakan hati, karena hati akan memberikan sinyal-sinyal yang dikirimkan kepada pikiran kita, untuk kemudian pikiran kita melakukan sebuah analisa ya, atau bahkan melakukan sebuah pemikiran-pemikiran mendalam untuk menentukan langkah ke depannya mau seperti apa. Oke, so ternyata di kartu terakhir sebagai gambaran saja bahwa kamu memang harus membuat sebuah awalan yang baru, Ace of Wands, yang menunjukkan bahwa kamu harus memulai segala sesuatu atau kehidupan yang baru. Artinya bisa jadi kamu harus akhiri hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang ini. Karena apa? Kalau kamu tidak segera mengakhiri, bisa jadi keraguan, kegelisahan, kegalauan, sakit hati, marah-marah terus gitu kan, karena semuanya menjadi emosi dan energi negatif yang justru mengganggu kamu sendiri. Oke, jadi kartu terakhir adalah mulailah kehidupan baru dengan segala sesuatu yang baru, membuka lembaran baru, gitu kan? Untuk meninggalkan orang yang sudah menjadi pasangan kamu selama ini memang tidak mudah, gitu kan? Maka saran saya sebelum kamu benar-benar mengakhiri, saran saya adalah pikirkan kembali, pikirkan ulang, terus perbaiki terlebih dahulu. Tidak ada salahnya kamu melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau memang masih bisa, bersyukurlah, dan kalau memang ternyata tidak bisa, ya sudah, itu artinya kamu memang harus betul-betul memulai kehidupan kamu yang baru, bersama lembaran baru kamu juga, cerita yang baru, mungkin ada orang yang baru, dan sebagainya seperti itu. Oke? Saya rasa kurang lebih itu dulu teman-teman untuk Aries ya, dan sekali lagi ini adalah love reading untuk Aries, bersifat timeless ya, tanpa batas waktu, jadi teman-teman mendengarkan kapanpun, itu artinya masih berlaku. Energinya adalah sepanjang masa, everlasting. Oke?
Saya rasa itu dulu teman-teman. Buat teman-teman yang kepengen konsultasi langsung bersama saya, pengen personal reading bersama saya, silahkan aja kamu bisa WA ke nomor ini atau nomor yang ada di deskripsi juga. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang berlimpah dan mudah, ya, sehingga kamu bisa menjalani aktivitas kamu dengan kebahagiaan dan kedamaian. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.